Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah. Pertama, kita hendaknya bersyukur karena kita yang hadir di masjid ini adalah hamba Allah yang dipilih untuk diberikan nikmat kesempatan ibadah. Ini kita syukuri karena di luar sana ada saudara-saudara kita yang sampai detik ini tidak diberi oleh Allah nikmat kesempatan ibadah berjamaah. Di luar negeri sana masih ada yang tidak bisa untuk menjalankan sholat ibadah seperti yang kita rasakan saat ini. Kita bersyukur kepada Allah karena kita dipilih oleh Allah untuk diberikan nikmat keimanan sehingga kita dapat melangkahkan kaki menuju masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Di luar sana ada saudara kita yang ngakunya muslim, tapi ketika dia tahu bahwa hari ini adalah hari Jumat, tidak tergerak hatinya sama sekali untuk meniatkan hadir pada sholat Jumat. Ketika dia mendengar azan sholat Jumat dikumandangkan, hatinya tidak tergerak sama sekali untuk mengambil wudhu, melangkahkan kaki menuju masjid. Jadi kita bersyukur. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi khatib untuk berwasiat. Begitu pentingnya wasiat ini sampai-sampai sejak 15 abad yang lalu, seminggu sekali dimanapun muslim berada akan diwasiati dengan wasiat ini. Begitu pentingnya wasiat ini sampai-sampai menurut madhab Syafi'i, jika khatib tidak menyampaikan wasiat ini maka khutbah Jum'ahnya batal. Wasiat ini diperuntukkan bagi diri khatib sendiri dan bagi para jemaah sekalian. Wasiatnya adalah ittaqullah. Ayo kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Para ulama telah memberikan ta'rifnya, al-imtithal bi awamirillah wal ijtinabu an nawahihi. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Allah perintah solat, kita solat. Allah perintah untuk kita amal soleh, kita lakukan. Allah melarang kita untuk berjudi, kita tinggalkan. Allah melarang kita untuk minum minuman keras, kita tinggalkan. Dua hal ini kita lakukan, ini yang setiap hari Jumat dimanapun kita berada, khatib akan senantiasa berwasiat, ittaqullah. Ayo bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu telah mewanti-wanti. Sayati 'alaikum zaman la yakunu fihi syai'un 'azzu min salasin. Dirham halal au akhin yusta'nasu bihi au sunnah yu'malu biha. Nanti kata Rasulullah akan datang suatu masa pada kalian, di masa itu ada 3 hal yang mempunyai nilai yang agung. Tidak ada pada zaman itu yang mempunyai nilai yang lebih agung, lebih mulia kecuali 3 perkara. Ini kata Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, dirham halal, harta yang halal. Harta yang halal mempunyai kedudukan yang mulia kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sudah pada zaman tersebut orang sudah banyak yang melupakannya. Orang sudah tidak ngurus. Yang penting bagaimana mendapatkan uang. Yang penting bagaimana mendapatkan harta. Dia bodoh amat dengan sumber pendapatannya. Dan ini nyaris kalau kita saksikan di media televisi, media massa dan sebagainya, hampir setiap hari selalu ada saja berita korupsi misalkan. Pencurian yang mana itu sumbernya juga tidak halal. Yang kedua yang mempunyai kedudukan yang mulia kata Rasulullah SAW adalah
akhun yusta'nasu bihi, saudara yang dapat dipercaya. Saudara yang dapat dipercaya ini mempunyai kedudukan yang mulia. Kenapa? Karena pada zaman yang diwanti-wanti oleh Rasulullah itu sesama saudara saling senggol. Dia bodoh amat walaupun itu saudara. Dan persaudaraan dalam Al-Quran, dalam agama Islam ini telah diberikan stempel oleh Allah Ta'ala. Apa stempelnya? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin, orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ada di Amerika yang mengatakan hal yang sama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun kita tidak kenal, tidak bertemu, distempel oleh Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu adalah saudara. Yang terjadi masalah, paling tidak di Indonesia di beberapa tahun belakangan ini, sesama saudara saling sikut. Gara-gara apa? Perbedaan pandangan politik, perbedaan madhab, dan lain sebagainya. Hanya karena beda pandangan politik dituduh munafik, beda pandangan madhab dituduh kafir, dan lain sebagainya. Padahal dia jelas-jelas mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini berbeda dengan para ulama kita di masa lalu. Mereka sibuk bagaimana orang-orang non-muslim menjadi muslim. Dan zaman sekarang hanya perbedaan mazhab politik, yang sudah muslim justru dikafir-kafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Saudara yang dapat dipercaya ini mempunyai nilai yang mulia, kata Rasulullah SAW. Yang anehnya lagi pada zaman sekarang ini, ada yang sama-sama mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama-sama orang muslim, tapi tidak pernah saling kenal, hanya karena di media massa kemudian saling ejek, saling kritik. Di Facebook komentarnya bukan main menyakitkan, di grup-grup WhatsApp bukan main, suudzonnya bukan main, dengan kata-kata dibalas dengan kata-kata yang menyakitkan. Padahal kenal tidak, bertemu pun tidak, tapi dengan mudah dia menilai saudaranya yang muslim. Padahal kata Rasulullah SAW, al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Orang itu dikatakan seorang muslim apabila dia menyelamatkan muslim yang lain dari kejahatan mulut dan tangannya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini dulu diartikan kalau kita menyakiti itu dengan cara memukul, kegiatan tangan. Tapi pada hari ini kita bisa menyakiti saudara kita dengan kegiatan tangan berupa apa? Komentar-komentar di grup-grup WhatsApp, komentar-komentar di media sosial, komentar di Facebook dan lain sebagainya. Tidak kenal, tidak suka, kemudian dikomentari dengan hal-hal yang tidak baik. Padahal dia adalah orang muslim. Ingat kata Rasulullah, al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Orang itu dikatakan seorang muslim apabila dia menyelamatkan saudara muslim yang lainnya dari kejahatan mulut dan tangannya. Jadi hati-hati dengan aktivitas tangan kita pada zaman sekarang ini. Zaman yang dengan mudah kita bisa berkomentar apapun di media sosial. Ingat, aktivitas tangan ini ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Nanti di akhirat kata Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka itu saya tutup. Kemudian wa tukallimuna aydihim, tangannya bisa berbicara, tangannya bisa memberikan persaksian. Dulu waktu di dunia kamu menyakiti saudaramu sesama muslim yang tidak kamu kenal dengan komentar-komentar buruk yang kamu lakukan dengan aktivitas tangan. Jadi ma'asyiral muslimin, hati-hati dengan tangan ini. Persaudaraan yang dapat dipercaya itu mempunyai nilai kedudukan yang mulia, kata Rasulullah. Yang terakhir ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah SAW, yang ketiga yang mempunyai kedudukan yang mulia adalah au sunnah yu'malu biha. Sunnah yang diamalkan. Sunnah Rasulullah SAW yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang itu akan selamat di dunia dan akhirat kalau dia mengikuti Rasulullah SAW. Aktivitas apapun dia berpikir, kalau Rasulullah mau melakukan ini bagaimana caranya? Kemudian dia tiru. Hal-hal yang sederhana misalnya, masuk masjid. Dia ingat Rasulullah kalau melakukan masuk masjid bagaimana? Oh, Rasulullah pakai kaki kanan terlebih dahulu. Dia masuk ke kamar kecil, dia ingat Rasulullah kalau masuk ke kamar kecil bagaimana caranya? Oh, membaca doa ini. Oh, pakai kaki kiri terlebih dahulu. Dalam segala aktivitas
dia ingat Rasulullah kalau melakukan bagaimana, kemudian ditiru. Nah, kita dapat mengetahui mana sunnah Rasulullah SAW itu juga tidak sembarangan. Ada sebagian saudara-saudara kita yang niatnya bukan main, ingin mengamalkan sunnah. Kemudian dia membuka kitab hadis Bukhari misalkan, tapi tanpa guru. Niatnya baik, tapi ini berbahaya. Ada seorang imam besar namanya Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan al-hadis mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali di tangan orang-orang yang faqih, orang-orang ulama. Dia membaca hadis Bukhari sendiri tanpa guru. Kemudian dia misalkan membaca hadis tentang mut'ah, kawin kontrak. Oh iya, dulu zaman Rasulullah pernah dibolehkan. Dia tidak mengkaji bahwa nanti ada asbabul wurudnya yang kemudian Rasulullah melarang. Dia membaca hadis al-ma' minal ma', air dari air. Dia tidak faham. Nah, untuk mengkaji hadis, untuk mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini harus menemukan kita lewat para ulama. Dan bencana bagi kita adalah pada saat ini kita saksikan khususnya di Indonesia banyak para ulama yang sudah meninggalkan kita. Nyaris setiap hari kita lihat, kita dengar berita para ulama-ulama kita meninggal. Nah, ini bencana bagi kita. Bencana bagi kita ini. Padahal para ulama itu adalah al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan kita bisa mengkaji tentang pribadi kekasih kita Nabi Muhammad SAW itu dari pribadi para ulama. Bagaimana para ulama ini melakukan aktivitas bisa kita tiru dari situ. Dan ini adalah bencana bagi kita. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita datangi para ulama, kita hadiri majelis-majelisnya. Boleh kita, zaman sekarang ini sulit untuk menghindar kita belajar agama lewat Google, YouTube, itu sulit. Boleh, tetapi hati-hati. Karena kita tidak punya perangkat ilmu untuk memahami sebuah teks. Seperti yang saya katakan tadi, kita boleh mengkaji hadis, tapi kalau langsung tanpa pendapat ulama, kita bisa kebingungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya ini saja khutbah yang dapat khatib sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.